Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua ada dalam berkat daripada Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau Tuhan Yesus memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sebab itu urapan Allah menyertai hamba-Mu dan kami sekalian. Firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mohonkan biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita baca ayat kita yang pertama dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sabar dan mengampuni. Dan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu tentang sabar dan mengampuni. Hal ini seharusnya menjadi bagian karakter setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena kehidupan kita mencerminkan karakter Allah di dalamnya. Dan sabar adalah buah roh yang harus dihasilkan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bukankah Tuhan rindu untuk menikmati buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, orang yang suka mengampuni dan orang yang memiliki kemurahan di dalamnya, dia suka memberi, dia bermurah hati kepada orang yang selalu berbuat kurang baik dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau hidup kita mencerminkan keteladanan Kristus dalam setiap waktu-waktu kita. Bahkan di saat orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah mungkin dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, entah saudara-saudara di dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pertemanan, atau kita di tengah rumah tangga, atau setiap orang-orang yang ada mungkin membuat hati kita tersakiti dan seakan-akan membuat kita mau marah. Apakah engkau dapat memiliki kesabaran untuk menghadapinya? Hari ini, esok hari, atau dalam setiap kehidupan kita ketika kita menghadapi ujian kesabaran, mintalah kepada Tuhan agar roh kesabaran kita miliki. Dan setiap kesalahan yang telah orang perbuat kepada kita, jangan kita simpan dan kita perhitungkan. Ingatlah, berapa banyak kali kita melakukan kesalahan kepada Tuhan. Dan seringkali kita pun tanpa disengaja dan tanpa kita menyadari bahwa kita pun mungkin kita berbuat salah kepada orang lain. Dan saudara, ingat, Tuhan telah mengampuni kehidupan kita. Masakan Allah yang sudah mengampuni kita dari segala dosa dan salah kita,
Kita tidak mau mengampuni orang yang sudah berlaku jahat, berlaku curang, berlaku tidak baik di dalam kehidupan kita. Memang hal ini adalah hal yang tidak mudah. Tetapi dalam doa Bapa kami, Tuhan pun mengajarkan untuk kita berdoa demikian. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan tegas mengatakan firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi kita mau belajar untuk kita mengampuni kesalahan orang-orang yang ada. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita dengan memberikan pengampunan yang tanpa batas kepada kita umat manusia. Dia rela disalibkan, dihina untuk menebus dosa kita manusia. Dia memberikan teladan bersikap sabar dan mau mengampuni. Dan Tuhan menunjukkan kesabaran kepada umat manusia sehingga umat manusia juga harus menunjukkan kesabaran kepada sesama manusia yang ada. Manusia harus belajar untuk mengampuni. Kita, anak-anak Tuhan, belajar mengampuni sesama kita. Bapak Ibu Saudara, memang ada orang yang mengatakan sabar itu seperti naik gunung, capek. Tapi ketika kita sudah sampai di gunung, pemandangan di puncak sangat indah. Kita akan melihat keindahan ketika kita boleh belajar sabar. Karena sabar itu memang juga dikatakan seperti naik tangga. Pelan-pelan kita belajar sabar. Tetapi ketika kita sampai, pasti kita akan sampai naik ke atas, ya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu saya tutup dengan satu ilustrasi tentang kasih suami dan istri. Ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras. Istri yang kena hardik merasa sakit hati. Tetapi tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini suamiku menyakiti hatiku." Dan akhirnya mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Si istri mencoba berenang namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh suaminya. Dan ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini suamiku yang baik menyelamatkan nyawaku." Lalu suaminya bertanya, "Kenapa? Setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir. Dan sekarang kamu menulis di atas batu." Istrinya sambil tersenyum menjawab, "Ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir, agar ketika angin maaf datang berhembus, maka akan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa diperbuat suamiku, yaitu hal-hal yang baik, aku harus memahatnya di atas batu hatiku, agar tidak bisa hilang tertiup angin." Dalam hidup ini, seringkali timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Bahkan terkadang malah sangat menyakitkan. Tetapi yang terpenting adalah belajarlah untuk segera memaafkan dan lupakanlah hal-hal yang menyakitkan hati kita agar tidak menjadi akar kepahitan di kemudian hari. Tetapi ingatlah selalu akan kebaikan-kebaikan yang kita alami sehingga kita dapat maju terus menghadapi kehidupan ini. Walaupun mungkin banyak hal yang akan menggoncang rumah tangga kita, entah pekerjaan kita, entah pelayanan kita, tetapi kita harus
selalu mau mengampuni, maka akan tercipta kebersamaan yang selalu akan menguatkan kita. Semoga kita semua mengerti betapa berharganya sebuah keluarga, betapa indahnya ketika kita selalu mau memiliki kesabaran sehingga kita boleh mau saling mengampuni, supaya hal-hal yang baik itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, atau mungkin hal-hal yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami, sangat menyakitkan, tapi lewat firman-Mu mengajarkan untuk kami boleh memiliki kesabaran, boleh memiliki kesukaan yang selalu mau mengampuni. Itulah yang menjadi bagian kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu melakukan setiap apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kami melakukannya. Sebab itu, tolong kami, berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh menghadapi hari-hari kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan sepanjang hari pun dengan segala kegiatan kami, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh diberkati, dan kami boleh melihat bahwa kebaikan demi kebaikan Tuhan kami alami ketika kami selalu ada bersama dengan Tuhan. Makasih Bapa, inilah menjadi doa sembahyang kami bersyukur, dan kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.